beruntung kepada yang ikut di share kasihnya dari Boyo Kediri. Mudah-mudahan bisa bertemu kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya akan kami serahkan sebelumnya kepada moderator acara pada siang hari ini, yakni Ustaz Delta Andalika MP. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu? Alhamdulillah di sini tidak ada yang berbugis, okay. Karena memang sesuai dengan tema kita yaitu tentang perempuan. Jadi kalau konten ini semuanya tuh sebenarnya masih banyak yang mau ingin hadir. Bahkan hari ini pun banyak yang daftar, tapi karena kita takut tidak bisa mengkondisikan, jadi harus kita stop makan. Bahkan ada yang dari Kota Batu, ada yang dari Karangkoloso, ada yang dari luar desa kita juga sudah banyak sekali. Itu menandakan bahwa antusias sekali mereka dalam menuntut ilmu tentang wanita. Nah, sebelumnya itu kami perkenalkan dulu beliau pemateri kita hari ini. Insya Allah tidak ada yang tidak kenal, oke? Beliau adalah Nek Syarah Hasina. Beliau pengasuh Pondok Lirboyo Kediri. Beliau juga salah terus saya ini. Beliau juga tahfidzul Quran, juga menjadi seorang ibu. Nah, kita semua nge, tapi embel-embelnya beda nge. Beliau juga seorang influencer yang mana followersnya juga sudah tidak diragukan lagi. Saya rasa di sini juga termasuk pengikutnya jenengan, menjumlati saya ning. Saya juga termasuk followersnya jenengan yang memang kita suka melihat panjenengan ketika membagi beberapa video terutama tentang kajian fikih ngonten. Karena memang untuk masalah fikih wanita itu kan memang sangat sulit nggih sebenarnya. Tapi kebanyakan kita itu menyepelehkan. Jadi kajian fikih wanita itu sepele tapi nilainya 10. Ngonten nggih Bu nggih? Sepele tapi nilainya 10. Dari apa yang kita rasakan dulu sewaktu saya belajar di pesantren itu nggih, kalau masalah teori oh ya seperti ini. Tapi ketika saya menikah kemudian mempunyai anak, disitulah banyak problem-problem yang tidak ada di teori. Dan itu sekarang yang lagi dilema nggih, ibu-ibu zaman now ngonten nggih. Kalau dulu ndak ada sesar, sekarang ada sesar. Kalau dulu ndak ada softtek, ngapunten. Kalau sekarang nggih kata. Kemudian kalau dulu nggak ada kados KB ngonten nggih yang sampai mempengaruhi siklus head dan sebagainya. Kalau sekarang sangat banyak sekali. Nah, itulah saya rasa juga yang ada di sini juga apa itu namanya sudah menyimpan beberapa unek-unek atau mungkin dulu yang kemarin merasa fine-fine aja atau cuek dengan masalahnya. Nah, mari kita ikuti beliau supaya kita menjadi lebih mengerti dan kualitas ibadah kita supaya menjadi lebih baik, ngonten. Karena dulu sama sekarang itu sangat berbeda nggih. Fikih kontemporer nggih. Kalau dulu memang saklek seperti itu, kalau sekarang sudah banyak sekali problemnya, ngonten. Kalau dulu sambil kita berbincang-bincang nggih, kalau dulu itu tiang-tiang zaman dulu nge, di sini kayaknya ndak ada. Kalau udur itu apa itu namanya rambutnya dipendam, ngonten. Atau nanti dikumpulkan terus disucikan sendiri, ngonten. Atau tidak boleh memotong kuku, nge. Tidak boleh keramas, nge. Nah kalau 2 minggu Bu, nanti suaminya kita kabur. Gini, kalau 2 minggu. Jadi itulah yang memang kita memang butuh
apa itu namanya amunisi-amunisi baru yang dulunya kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Jadi apa itu namanya sambil disiapkan alat tulisnya, mari kita simak ilmu dari beliau. Nggih. Kepada beliau Ning Sela Hasina, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus Pak Pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus dari seluruh banom-banom NU, MWC, ada Muslimat, Fatayat, ada IPPNU, ada sebagainya, semuanya tadi katanya ini berkolaborasi seluruh banom-banom NU, Masya Allah. Ini baru pertama kali kalau satu acara ternyata seluruh banom-banom NU berkolaborasi, bekerja sama, sungguh sangat kompak, semoga selalu diberikan kesuksesan, amin ya rabbal alamin, dan rukun, amin ya rabbal alamin. Mbak Delta sebagai moderator kita pada siang hari ini kemarin sudah ke rumah saya Mbak Delta itu. Ibu-ibu mohon maaf, niki Jawa napa Indonesia? Oh Indonesia, ada yang enggak paham Jawa? Oh kalau ada yang enggak paham Jawa saya Indonesia, tapi kalau Indonesia paham semua nggih? Kalau Indonesia enggak paham, mungkin ibu orang Madura. Biasanya orang Madura itu kan enggak paham bahasa Indonesia soalnya. Soalnya Abuya itu pernah diundang ten Pamekasan nemboten gini Sampang. Sampai biar nyantai dulu ibu-ibu. Ini dereng-dereng jenengan sudah tegang dulu mau ngaji ya itu. Abuya itu pernah diundang ke Pamekasan atau ke Sampang, Maduranya itu ya. Abuya kan mboten saged, abahnya Cak Ahmad niku mboten saged napa namine, tidak bisa bahasa Madura. Jadi kalau diundang ke Madura nggih pasti pakainya bahasa Indonesia. Lah yang diundang warganya tidak bisa bahasa Indonesia. Terus dawu Abuya, terus saya harus berbicara bahasa apa? Abuya tidak bisa bahasa Madura, akhirnya berbahasa Indonesia dan warganya tidak bisa bahasa Indonesia. Repotnya ya kadang-kadang kalau tidak bisa bahasa Indonesia itu. Nih, sebelum kita mulai, kita awali dengan kirim Fatihah terlebih dulu ibu-ibu kepada para masyayikh, kepada guru-guru kita, kepada Mbah Hashim Asy'ari, dan juga 3 tokoh NU. Kita kirim kepada sesepuh-sesepuh, kiai-kiai NU, kepada para mu'alif kitab, semoga dengan barokah kita kirim Fatihah ini nanti pelajaran ngaji kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana. Al-Fatihah. Kita langsung mawon. Kita masih punya waktu hingga nanti jam 4 insya Allah. Beserta tanya jawabnya insya Allah kalau waktu mencukupi. Kita mulai pembahasan dengan haid. Ini kalau lihat yang hadir di sini bervariasi, bermacam-macam umurnya. Dari yang muda, mungkin masih gadis, ada yang ibu-ibu muda, ada yang mungkin sudah menopause nih. Masih sudah banyak yang sudah menopause sepertinya saya lihat nih. Ibu-ibu muslimat yang kebanyakan sudah memasuki usia menopause.
maka tidak masalah, mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang menopause. Kebetulan kemarin kalau di Cirebon, saya di Cirebon itu ngajinya dengan ibu-ibu yang menopause juga. Jadi kalau dikolaborasikan dengan bidan, jadi bidannya banyak membahas tentang menopause soalnya yang hadir itu kebanyakan sudah menopause. Jadi kita kalau membahas hukum-hukum haid juga sudah tidak berlaku untuk ibu-ibu yang menopause itu ya. Jadi mau bahas rumus-rumus. Cuma baiknya adalah mengapa walaupun toh sudah tidak mengalami fase haid lagi, tetapi kemudian ketika tahu hukum-hukumnya bisa menerapkan ke putri-putrinya, ke cucu-cucunya, atau paling tidak semisal putrinya faham, semisal ada mitos, maka mbah-mbahnya ini sudah tidak mengenal mitos lagi, sudah tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan hukum syariat seperti itu. Karena banyak dari kalangan kita ibu-ibu, cucu-cucunya sudah belajar tentang hukum. Kadang itu permasalahan di masyarakat seperti ini. Yang muda ingin ngaji, yang muda disuruh ngaji ke pondok, atau disuruh ngaji ke majelis talim, ngaji haid, semisal ngaji haid demikian. Semisal yang muda sudah paham, kemudian di rumah diterapkan, disalahkan oleh yang tua. Atau kadang-kadang anaknya mondok disuruh ibunya. Mondok disuruh ibunya sampai pondok belajar. Didhawuhi oleh kiainya, nanti kalau kamu pulang sebarkan ilmumu minimal ke keluargamu terlebih dulu. Sampai rumah, semisal ibunya niki kalau rukuhan ini kurang bener semisal. Atau mungkin ibunya kalau rukuhan niku sembarangan, kelihatan rambutnya dikit-dikit, ngeten ujung-ujungnya. Tuh kalau sholat kadang-kadang kelihatan kakinya begitu nggih. Kadang begini anaknya niku memberitahu, Bu, nyuwun sewu. Tadi itu sholatnya kelihatan kakinya, pas tengah-tengah itu kalau secara fikihnya ndak sah, Bu. Harus ngulang lagi. Gak popo, kan aku mau gak ngerti. Enggak apa-apa kan aku tadi enggak tahu. Kadang-kadang demikian ibu-ibu sekalian. Jadi yang tidak menerima ajakan atau ilmu yang malah aslinya anak itu yang nyuruh ngaji kita. Yang nyuruh ngaji kita. Tapi yang enggak mau menerima ilmu yang didapatkan anak ya kita. Ini repotnya emak-emak nih ras terkuat di dunia. Ini agak bingung juga kadang-kadang kalau lek matur. Ini yang nyuruh ngaji ibunya. Tapi kalau anaknya sudah ngaji, menyampaikan ke ibunya, ibunya juga yang tidak mau nerima. Niki ibu-ibu buat pepiling. Supaya nanti kalau semisal panjenengan gak ada putri, gak ada putro, kok dipondokkan, kok dingajikan, terus memberikan ilmunya kepada panjenengan, maka seharusnya panjenengan adalah orang yang pertama kali menerima ilmu itu dengan lapang dada. Oh, ngono tali, ngonten. Oh, ngono tanduk, ngonten. Ini mesti nih. Piye, ngonten. Atau dites kalian mana? Coba kitabnya mana? Biar semisal napa namine panjenengan itu mantep begitu. Oke. Kita akan mulai dengan pembahasan haid terlebih dulu ibu-ibu. Haid adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan melalui organ kewanitaannya yang sudah mencapai minimal usia haid. Niki saya kira di sini sudah tidak ada yang usia belasan. Saya mungkin usianya sudah 20 atau mungkin kalau belasan sudah di ujung hampir 20 tahun. Tidak ada yang baru masuk usia minimal haid begitu loh. Usia minimal haid niku 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah menggunakan tanggalan Hijriah. Jadi ibu-ibu yang punya anak perempuan, pendidikan haid atau hukum haid atau kita memberitahukan kepada anak-anak kalau dia akan mengalami haid itu penting sebelum dia memasuki usia minimal haid. Jangan sampai dia sudah memasuki usia minimal haid tapi sama sekali tidak tahu, menahu tentang haid. Masih banyak di sekitar kita yang seperti itu. Jadi anak kecil itu tidak dikasih tahu sama sekali karena menganggap haid ini gak pernah dibahas di keluarga, akhirnya anak-anak ini menganggap haid adalah hal yang tabu. Haid itu suatu hal yang menjijikkan. Suatu hal yang tidak perlu untuk kita banggakan dan kita syukuri, tidak.
Ini adalah pemahaman yang keliru dari anak-anak kecil di sekitar kita. Banyak sekali seperti itu. Bahkan adikku lo sendiri. Adikku lo sendiri itu kalau disinggung haid niku malu begitu. Kenapa malu? Haid itu adalah ciri khas perempuan, tidak perlu malu. Jadi kalau punya anak-anak mungkin di usia 8 tahun, 7 tahun mulai disonding. Nanti kalau usia 9 tahun adik sudah memasuki usia minimal haid. Kalau memasuki usia minimal haid, andaikan keluar darah, maka harus bilang sama ibu. Semisal begitu ibu-ibu nggih. Karena juga banyak di sekitar kita cerita yang mengatakan kalau anaknya itu sudah keluar darah, tapi karena takut, karena malu, akhirnya dipendam, tidak ngomong sampai berhari-hari. Sehingga ibunya sendiri tidak ngerti, anak ini keluar darah sejak kapan. Ibunya tidak ngerti, anaknya tidak bisa diajak ngomong. Nggak bisa diajak ngomong. Taunya bagaimana? Taunya karena dalamannya itu simpen di lemarinya. Jadi ketahuan sama ibunya pas ngecek lemarinya. Seperti itu. Nah ini pentingnya kita memberitahukan kepada anak-anak yang sudah menjelang usia minimal haid yaitu 9 tahun bahwa nanti ketika keluar darah untuk mengabari ibunya atau orang tuanya. Dan juga darah ini keluar bukan karena melahirkan. Karena kalau melahirkan namanya adalah darah nifas. Dan juga bukan karena penyakit. Nah penyakit di sini ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ada beberapa yang pernah menjumpai. Saya tidak mengatakan mengalami karena semoga kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pernah menjumpai kasus demikian. Biasanya sering kali ditanyakan kepada kaula itu, kalau saya divonis dokter mengalami kanker rahim atau tumor rahim seperti itu. Atau ada beberapa yang divonis dokter ada kistanya, ada miomnya di rahimnya. Padahal ini kan termasuk penyakit rahim ya. Dan saya itu akhirnya siklusnya tidak normal. Jadi darahnya keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti begitu. Darahnya putus-putus nyambung, tidak normal seperti biasanya karena faktor penyakit yang dialami, maka hukum darahnya apa? Banyak sekali yang ditanyakan mengenai hal ini. Kalau kita mengacu atau kita berpatokan setiap penyakit rahim maka darah yang keluar adalah istihadah, bukan ibu-ibu. Bukan, tetapi orang itu kalau dia divonis berpenyakit rahim, contohnya seperti kista dan sebagainya tadi, maka hukum fikihnya darah yang keluar jika itu di masa haid tetap haid. Jika itu di luar masa haid maka nanti hukumnya adalah istihadah. Jadi tetap kita sesuaikan dengan rumusan-rumusan dalam fikihnya. Tidak mengacu pada ucapan dokter. Oh ibu kalau sudah seperti ini darahnya istihadah semua, tidak. Karena tidak setiap dokter tahu bagaimana hukumnya. Dan ini sudah ditashehkan, disetorkan. Hukum ini sudah ditashehkan kepada Syekh Yusri. Beliau itu termasuk ulama dari Mesir. Beliau termasuk dokter bedah. Dan ulama ahli fikih. Ulama yang ahli fikih, faqih nih. Beliau mengatakan kalau semisal ada seorang perempuan yang divonis mengalami penyakit rahim, maka darahnya tetap disesuaikan dengan hukum fikihnya. Kalau keluar di masa haid maka hukumnya haid, tapi kalau keluar di luar masa haid maka hukumnya adalah istihadah, seperti itu. Ini supaya tidak bingung ibu-ibu. Kadang-kadang kalau kita ikut dokter itu satu dokter dengan dokter yang lain ucapannya beda. Repot nih. Kadang satu ini dokternya sudah bilang ibu sudah enggak haid. Yang satu dokternya, loh ibu masih haid ini lah. Ini nanti kita ikut yang mana? Sehingga kalau masalah hukum fikih kaitannya dengan sholat, tanyakan kepada ahli fikih, bukan tanyakan kepada ahli kedokteran. Tapi kalau ibu mengalami kasus di mana darah keluar tidak normal, perlu untuk periksa. Bukan karena menanyakan hukum, melainkan untuk memastikan sehat atau tidak. Ini kan pengertian haid. Darahnya yang keluar dari organ kewanitaan, dari farji, mohon maaf, vagina. Sehingga darah yang keluar dari selain ini,
maka bukan haid namanya. Misal darahnya keluar dari dubur, maka bukan haid ibu-ibu, tetapi nanti dia tetap disunnahkan untuk mandi besar. Pernah dengar hukum niki? Nah, kadang-kadang kan perempuan itu kan banyak yang terjangkit penyakit ambeien karena melahirkan karena hamil melahirkan di situ, kemudian akhirnya banyak dari perempuan yang terjangkit penyakit wasir, seringkali keluar darah dari arah duburnya. Nah ini sebenarnya tidak haid, jelas tidak haid. Tetapi dalam fikihnya kalau perempuan itu keluar, ada seseorang bukan hanya perempuan, kok keluar darah dari duburnya, maka walaupun toh bukan haid tetap disunahkan untuk mandi. Jadi mandi besar. Sunnah mawon, tidak wajib, jelas tidak wajib. Karena dia bukan hadas besar. Hanya sunnah mandi saja. Mungkin kenapa disunahkan, biasanya mandi itu hikmahnya atau faidahnya untuk kembali mengembalikan energi yang hilang, yang terkuras, yang hilang. Atau untuk membersihkan diri. Ada beberapa hal yang kemudian akhirnya disunahkan mandi, faedahnya demikian. Ini mungkin untuk membersihkan juga bisa, maka disunahkan untuk mandi. Dan dalam haid niku ada 4 syarat. Niki proyektornya sudah nyambung ke layar kula belum? Belum ya? Kita lanjutkan. Dalam haid niku ada 4 syarat. Syarat yang pertama, keluar dari perempuan yang sudah memasuki usia minimal haid. Syarat yang kedua, darah yang keluar minimal sehari semalam. Syarat yang ketiga, darah yang keluar tidak boleh melebihi 15 hari. Dan syarat yang keempat, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Niki saya rasa ibu-ibu sudah paham semua terkait ini. Karena niki pendidikan dasar haid di mana-mana. Ya syarat ini. Cuman mungkin penerapan yang kadang-kadang pemahamannya beda-beda. Seperti contoh, semisal kalau kita tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat ini, maka darah itu tidak bisa dihukumi haid. Contoh, darah yang keluar niku dalam 15 hari, kalau dijumlah, niku hanya berjumlah 10 jam atau 20 jam, seperti itu. Kadang niku sering ibu-ibu, apalagi yang pakai KB, itu tiba-tiba siklus haidnya menjadi demikian. Setiap hari keluar darah, tapi hanya flek saja, dan itu pun hanya 2 jam setiap hari. Sering kali demikian, atau hanya beberapa waktu. Sejam doang kadang-kadang. Jadi saya itu, tadi kita pembahasan mengenai perempuan yang darah keluar flek-flek mawon ya. Niku sering kali begitu pertanyaan masuk karena KB. Jadi tapi kalau dijumlah niku udah ada 24 jam. Dalam 15 hari enggak ada 24 jam. Maka nanti hukumnya apa? Ya mboten nonton haidnya. Enggak ada haidnya. Cuman ini yang perlu difahami ibu-ibu. Kita kalau semisal sudah suci 15. Sudah suci 15 nggih. 15 atau lebih bahkan. Andaikan keluar darah, maka darah yang keluar kita langsung hukumi haid. Ini harus. Ibu-ibu jangan terkecoh karena kalau pernah FYP di TikTok kulo. Ibu-ibu main TikTok mboten? Main FB nggih? Ini kalau mama kan kayaknya nggak main TikTok nggih. Tapi mama itu FB nggih. Mama sekarang zaman now TikTok juga. Oh nggih. Atau biasanya mama niku antara FB sama snack video. Soalnya kadang-kadang nggak paham TikTok, nggak paham IG. Nggih. Saya pernah FYP di TikTok kulo. Ada seorang ustadz yang nerangin kalau semisal dia sudah suci 15, keluar darah yang keluar niku ndak langsung dihukumi haid. Tapi kapan haidnya nanti nunggu 24 jam dulu. Kalau sudah 24 jam berarti baru dia haid. Nah ini tidak sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kita sudah suci 15 atau lebih nggih.
Kemudian keluar darah. Oh berarti saya keluar haid. Saya berarti orang yang sedang haid. Maka dia yang pertama kali harus dilakukan meninggalkan semua hal-hal yang tidak boleh dilakukan perempuan yang haid. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga diri. Haid niku darah. Darah niku berarti najis. Jangan sampai darah yang kita keluarkan mengotori perkara yang lain. Yang pada akhirnya nanti bisa jadi dibuat sholat. Seperti contoh kita duduk dari yang langsung pakai softtek. Darahnya berceceran, mohon maaf ibu-ibu. Kadang-kadang kan kalau di rumah niku sholat gak selalu di musola. Tempat manapun semua dipakai sholat. Mestinya demikian baiknya. Maksud saya suci semua begitu loh tempatnya itu. Nah kalau seperti ini kan repot kalau semisal dia haid tapi tidak kemudian langsung pakai pembalut atau langsung ke kamar mandi mensucikan diri. Sehingga yang harus diperhatikan yang kedua adalah menjaga dirinya agar najisnya tidak menajiskan benda-benda yang lain atau tempat-tempat yang lain. Lah andaikan tadi darah yang keluar semisal nih, keluar tadi jam 1 ibu-ibu, 1 siang. Dia belum sholat zuhur, maka berarti tidak boleh sholat zuhur. Terus setelah keluar jam 4, niku piyambake ke kamar mandi. Ke kamar mandi ngecek. Ibu-ibu kalau ngecek darah niku masih keluar atau sudah berhenti, niku caranya satu-satunya adalah dengan menggunakan kapas atau semacamnya, dicek, dicolek ke kemaluan bagian dalam. Bagian dalam, tidak boleh hanya bagian luar. Ini kalau buat ibu-ibu saya rasa sangat biasa ngonten nggih. Untuk ngecek ke kemaluan bagian dalam, biasanya kalau saya seminarnya ke mbak-mbak, ini saya bilang begini yang masih gadis-gadis, jawabannya mesti gitu. Ini kok ibu-ibu semua sepertinya ini ya. Gadisnya tidak berani untuk bilang hi. Mungkin ada yang masih gadis tapi nggak berani karena lawannya ibu-ibu semua. Jadi ngeceknya ke kemaluan bagian dalam, biasanya yang diajarkan oleh guru-guru kaula adalah kita duduk jongkok dulu, atau nggak duduk jongkok nggak apa-apa, tapi lebih baik duduk jongkok, kemudian menggunakan kapas, ditekan ke dalam kemaluan itu, jangan sampai hanya bagian luar yang kita basuh saat cebok, tapi agak ke dalam dikit, seperti itu. Kalau kaula saya tahan beberapa detik. Saya hitung mungkin 3 detik atau sampai 5 detik nanti dikeluarkan kapasnya. Andaikan yang keluar niki warnanya seperti kapas, bisa putih, bisa bening, atau tidak ada cairan sama sekali, maka berarti darah berhenti. Tapi kalau yang keluar itu warnanya kuning, keruh, coklat, merah, hitam, niku nanti berarti masih berwarna darah. Walaupun ibu-ibu sebenarnya kuning dan keruh niku diperkhilafkan oleh para ulama. Kita kan kalau siklus haid biasanya yang lama kuningnya nggih, yang lama keruhnya di akhir. Lama nggak berhenti-berhenti. Ini kadang-kadang kan membuat galau. Kapan saya sucinya? Seperti itu. Kapan saya mandinya? Atau yang galau kalau ibu-ibu bukan hanya ibunya tapi bapaknya juga galau. Jadi kan sudah menikah belum Mbak Delta? Oh sudah menikah, alhamdulillah. Tidak usah digojoloki lagi berarti Mbak Delta. Biasanya kan demikian. Maka sebenarnya dalam permasalahan kuning dan keruh, niku khilaf ibu-ibu. Sebagian ulama niku mengatakan kuning dan keruh masih masuk kategori warna darah, tapi sebagian yang lain mengatakan bukan. Namun yang sering diajarkan oleh guru-guru kami, para masyayikh Azhar juga, dan guru-guru kami itu menyatukan di antara 2 pendapat. Dalam arti begini, make 2 pendapat sekaligus. Kalau kuning keruh keluar sebelum haid, maka berarti bukan haid. Biasanya orang niku kalau mau haid kan dia keluar keputihannya lumayan agak deras. Nah niki bukan haid. Walaupun toh keluarnya warnanya kuning atau keruh, bukan haid. Tapi kalau sudah haid, keluar darah merah, coklat, atau hitam. Setelah itu kok disusul dengan kuning dan keruh, ini hukumnya adalah haid.
Kemudian kok setelah bersih, kemudian bersih, setelah bersih kok keluar lagi kuning dan keruh, hukumnya bukan haid. Jadi pokoknya yang nyambung pas yang dihukumi haid. Ini yang diamalkan yang didawuhkan oleh para masyayikh Azhar dan juga beberapa guru termasuk Syekh Said Kamali juga dari Maroko yang menyatukan di antara dua pendapat. Cuman kalau ibu-ibu tetap ingin ikut yang mengatakan kuning dan keruh bukan haid, bukan darah, nggih monggo. Nggih boleh, karena memang dasar hukumnya adalah kuning dan keruh itu khilaf. Sebagian ulama mengatakan haid, sebagian yang lain tidak. Seperti itu. Sehingga andaikan sudah dicek bersih nggih, wow, kita kembali ke permasalahan yang awal. Jam 1 keluar darah. Jam 4 darah dicek bersih. Berarti darah yang keluar berapa jam ibu-ibu? Jam 1 sampai jam 4. 3 jam. 2. Digambarkan darah itu kalau keluar terus menerus bukan berarti deras mengucur seperti air keran, bukan. Jadi kadang niku pertanyaan masuk ke kaulo begini, saya keluarnya darahnya tidak lancar, terputus-putus. Ini bagaimana nggih hukumnya? Sudah 3 hari demikian. Kemudian saya cek. Kita kembali lagi ibu sebentar. Jam 1 keluar darah. Oh gini, darah yang keluar terus menerus itu tidak harus deras seperti air keran. Karena kadang-kadang ada yang tanya kepada kaulo begini ibu-ibu. Kalau keluar darah tidak terlalu lancar, terputus-putus, sudah 3 hari begini. Ini hukumnya gimana darahnya? Saya tanya. Setiap dicek menggunakan kapas ada darahnya enggak? Ada katanya, ada. Tapi tidak sampai mengenai atau mengotori pembalut. Cuman ketika setiap saya cek menggunakan kapas pasti ada bercak. Warnanya coklat, warnanya keruh, warnanya merah. Tapi tidak pernah mengotori pembalut. Ini hukumnya bagaimana? Tetap dikatakan darah yang terus menerus. Karena ketika dia ngecek masih ada bercak. Walaupun toh tidak sampai mengotori pembalut, pokoknya kalau setiap dicek ada bercak namanya darahnya keluar terus menerus. Seperti itu ibu-ibu. Nah niki kan tadi dia jam 1 keluar, jam 4 berhenti. Maka dia dianggap keluar darah selama 3 jam. Tiang niku kalau menghukumi atau menghitung darah keluar, yang paling penting dicatat dulu. Dicatat. Karena enggak boleh, kita niku mengandalkan akal pemikiran kita enggak boleh. Misal contoh nggih, wes gampang wae engko nyatet engko wae. Nanti aja nyatetnya. Lah ngenten niki yang membuat akhirnya lupa. Kemarin saya keluar head tanggal berapa ya? Pokoknya head. Bulan kemarin pokoknya head. Tapi nggak ngerti tanggal berapa, nggak ngerti berhentinya tanggal berapa, repot mangke ibu-ibu hukumnya. Kalau dia keluar darah ragi, repot sekali hukumnya. Sehingga penting sekali kalau kita keluar darah yang pertama adalah nyatet keluarnya kapan, jam berapa, berhentinya kapan, jam berapa. Yang kedua, dalam penghitungan darah niku menggunakan konsepnya kira-kira ibu-ibu. Perempuan niku hanya bisa pakai dzon. Hanya bisa pakai dzon. Mana ada perempuan yang tahu detail. Kalau dia keluar darah, oh saya keluar darah dari jam sekian, detik sekian, menit sekian. Mboten enten. Paling saya awal zuhur keluar darah. Nggih, kira-kira jam 1. Kan mboten enten. Jam 1 jangan-jangan darah keluar pasnya jam 1 kurang 10 menit. Jangan-jangan keluar darahnya jam 12:30. Tapi dia pahamnya pokoknya kira-kira jam 1. Soalnya ngertinya pas keluar darah ya jam 1. Sehingga konsep dalam penghitungan darah niku menggunakan konsep dzon. Dzon niku nanti akhirnya pada kira-kira. Nah kalau kira-kira maka nanti ibu-ibu juga mengira-kirakan. Oh semisal darah keluar dari jam 1 sampai jam 4 berarti kira-kira keluar selama 3 jam. Ketika jam 4 berhenti ibu-ibu sholat asar napa mboten? Tadi kan keluar darah nggih, dianggapnya napa? Haid napa istihadah? Haid awalnya nggih, menganggapnya haid. Asar berhenti darahnya jam 4. Panjenengan sholat asar napa mboten?
Sholat tapi gini, sholat. Repot. Niki yang dibenarkan ucapannya apa gerakan tubuhnya? Sholat. Biasanya ada yang sholat, ada yang tidak berarti nggih. Nah niki kan simpang siur berarti. Sebenarnya bagaimana dalam kacamata fikih? Kalau dia berhenti jam 4, padahal tadi darah sudah keluar 3 jam, haruskah dia sholat? Ternyata jawabannya adalah wajib, harus sholat asar. Seringkali perempuan itu ndak sholat alasannya begini ibu-ibu. Jangan sholat takutnya nanti darahku keluar lagi. Tak tunggu dulu sampai 24 jam. Leres? Memang ya, sepertinya suara hati kita sama semua. Kalau menghadapi darah nih kok unek-uneknya sama. Karena kulo dulu juga pernah demikian. Kalau pas darah keluar. Kadang kan perempuan nih kok ndak langsung deres gitu loh. Ndak langsung bancar keluar darah. Haid memang normalnya 7 hari. Tapi awalnya kadang-kadang itu cuma flek. Baru 2 hari kemudian bancar. Begitu. Yang awal sehari flek ini, yang di hari pertama flek ini kadang-kadang dia mau sholat maju mundur. Nih saya sholat apa enggak? Niki kalau sholat nanti kalau keluar darah lagi bagaimana? Tapi ternyata hukum fikihnya adalah kalau dia darah berhenti maka dia terhukum suci. Dia wajib untuk sholat asar. Pertanyaan selanjutnya, wajib mandi besar atau mboten ibu-ibu? Ibu-ibu yang sholat berarti mandi dulu. Setiap mau sholat mandi. Berarti mandi besar dulu nggih. Sekarang kalau tanya kembali ibu-ibu, 3 jam niku memenuhi syarat haid atau tidak? Tidak. Berarti kalau belum memenuhi hukumnya masih apa? Masih suci atau istihadah? Istihadah niku mewajibkan mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak. Berarti kesimpulannya mestinya wajib mandi atau tidak ibu-ibu? Oh tidak. Jawabannya berubah ibu-ibu nggih? Nggih. Jadi mestinya wajib sholat tapi tidak perlu mandi. Loh, saya tuh habis keluar darah ndak enak kalau ndak mandi. Kayak ada yang kurang. Ini perasaan ibu-ibu saja. Sebenarnya ndak ada yang kurang sama sekali. Karena memang orang yang istihadah tidak perlu mandi, tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Darahnya baru 3 jam. Walaupun toh dianggap pertamanya haid, tapi karena nyatanya belum jadi haid, maka hukumnya belum jadi haid, masih istihadah. Maka tidak perlu mandi, cukup dibersihkan kemudian wudhu langsung sholat asar. Kok andaikan dalam jangka waktu 15 hari darahnya keluar lagi, maka berarti namanya haid lanjutan atau tetap haid. Jadi kadang-kadang ibu-ibu demikian niku banyak. Jeda antara darah pertama dengan darah selanjutnya, niku ada kadang-kadang yang sampai seminggu. Ada. Darah pertama 3 jam. Darah selanjutnya seminggu kemudian deras. Selama beberapa hari. Sampai seminggu juga. Ini kadang-kadang ada yang nanya, yang 3 jam nih kita hukumnya apa? Hukumnya haid. Tetap haid. Nyambung dengan yang 7 hari yang di belakang itu. Walaupun toh terpisah jarak 7 hari. Pokoknya awal sampai akhir semuanya di dalam lingkup 15 hari. Awal sampai akhir hukumnya semua adalah haid. Nggih. Niku rumusnya demikian ibu-ibu. Nah kemudian andaikan darah keluar lagi, haid lagi. Kalau berhenti lagi, suci lagi. Yang pertama kali harus dilakukan dihitung. Sudah 24 jam atau belum? Kalau sudah 24 jam berarti kalau berhenti wajib sholat plus wajib mandi. Tapi kalau belum ada 24 jam wajib sholat namun tidak perlu mandi. Nah ini yang harus kita lakukan kalau darah keluar terputus-putus ibu-ibu sekalian. Andaikan sudah begitu terus sampai 15 hari. Keluar
berhenti, keluar berhenti. Pas dihitung nggak ada 24, cuman 23 jam lebih setengah. 23 jam lebih 30 menit. Maka hukumnya tetap tidak bisa dikatakan haid. Atau semisal dia ragu-ragu ibu-ibu. Semisal dia ragu-ragu, niki ada loh pembahasannya. Nah, semisal dia ragu-ragu darah yang keluar niki sudah 24 jam atau belum. Karena kan kita konsep penghitungan haid kan menggunakan kira-kira nggih. Kira-kira. Maka nanti ada dua pendapat ibu-ibu. Pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan bukan haid. Kalau ragu-ragu sudah 24 jam atau belum. Tetapi pendapat Imam Romli mengatakan haid. Jadi monggo, ibu-ibu mau ikut yang mana? Ada tendensinya semuanya. Ada pijakannya semuanya. Boleh mau anggap haid juga boleh. Mau anggap bukan haid juga boleh. Kalau bukan haid maka konsekuensinya berarti sholat-sholat yang ditinggalkan wajib untuk diqadha. Karena kan istihadah hukumnya suci. Suci itu wajib sholat, maka ya wajib qadha sholat. Tapi tidak perlu mandi. Kalau ikut yang haid berarti sholatnya tidak perlu diqadha tapi wajib mandi besar. Tergantung kita mau ikut yang mana. Monggo silakan. Kita lanjutkan ibu-ibu. Kadang kita niku bingung kalau keluar darah terputus-putus. Saya itu ngeceknya kapan aja. Saya itu wajib ngecek darah kapan saja. Itu seringkali membuat ibu-ibu bingung apalagi yang pakai KB. Semisal darahnya kemudian keluar tidak teratur. Maka ibu-ibu, hukum fikihnya adalah orang itu wajib memastikan darah keluar atau berhenti. Yang pertama kalau dia yakin darahnya keluar atau darahnya berhenti. Yang kedua ketika ada dugaan yang kuat darah keluar atau berhenti. Nah, keyakinan dan dugaan kuat ini kok bisa muncul dengan berbagai macam hal penyebabnya. Bisa jadi karena memang kerasa keluar darah. Kita kadang-kadang kalau mendekati waktu haid kan seringkali demikian. Duh, kayak ada yang keluar gitu ya. Maka kalau panjenengan punya perasaan demikian, ngecek memastikan yang keluar niku apakah darah atau bukan hukumnya adalah wajib. Supaya apa? Supaya kita jelas. Andaikan darah maka berarti saya sudah menjadi orang yang haid nih. Sudah gak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau andaikan bukan darah berarti ya sudah aman. Begitu kan. Kemudian bisa jadi kalau tadi kita kerasa atau kita menjelang waktunya. Semisal panjenengan niku di ibu-ibu atau di perempuan. Walaupun kita tidak ma'rifat. Tapi kita bisa, semisal keluar darah, kita sudah haid 5 hari. Ada yang nanya, Badalta kapan sucinya? Insya Allah 2 hari lagi. Padahal tidak ma'rifat. Tapi jawabannya sudah semantap itu, seyakin itu. Kapan sucinya? Insya Allah 2 hari lagi. Biasanya 2 hari lagi. Karena kita punya kebiasaan. Nah, di masa-masa kebiasaan menjelang suci, ngecek darah masih keluar atau tidak hukumnya adalah wajib. Karena kita punya dugaan yang kuat, darah ini akan berhenti. Dan juga dianjurkan ibu-ibu kalau ngecek niku di setiap akhir waktu sholat. Andaikan semisal darah sudah mau berhenti. Kita kan kadang-kadang bisa lihat dari tekstur darahnya. Semisal darah keluar niki sudah flek. Sudah tinggal dikit, maka kalau ngecek darah berhenti niku diusahakan setiap akhir waktu sholat. Kok semisal teledor, ibu-ibu, teledor. Contoh, zuhur gak ngecek, bukan karena gak bisa, tapi karena males. Asar ngecek, jam 4 dicek, darahnya berhenti. Padahal semisal zuhur, asar masuk baru jam 3, baru jam 3 baru masuk. Dia jam setengah 4 atau jam 4 ngecek ternyata darahnya sudah berhenti, sudah suci. Maka nanti yang akan dia galaukan pasti ini darah berhenti sejak kapan? Sejak zuhur apa barusan? Kan demikian.
Maka andaikan ibu-ibu punya dugaan yang kuat darah berhenti di waktu sebelumnya, maka berhentinya adalah di waktu sebelumnya dan dia wajib untuk qadha. Tapi kalau darah, kalau tidak punya dugaan sama sekali, maka kita menggunakan konsep istishabul asli dalam kitab fikihnya, atau penerapannya adalah kita anggap darahnya masih keluar dan baru berhenti waktu akan dicek. Berarti berhentinya waktu asar, seperti itu. Nggih niki, kalau semisal ceroboh tidak ngecek. Kadang-kadang niku ibu-ibu ada yang males nih banget kan loh. Semisal nggih, pagi niku dia tahu kalau darah yang keluar niku sudah dikit. Niku zuhur sengaja nggak ngecek biar nggak sholat. Ngeceknya nanti aja. Nanti kalau sekarang saya ngecek suci, saya wajib sholat zuhur. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Kan begitu biasanya ibu. Nggak tahu kan nggak apa-apa. Saya anggap masih haid kan. Nyuwun sewu. Tapi banyak yang demikian. Zuhur. Kadang ada yang banget. Zuhur, asar, sampai maghrib baru kepepet mau mandi. Mau mandi baru ngecek, oh maghrib ternyata suci. Ini yang perlu ditanyakan, sucinya sejak kapan? Maghrib, asar, apa zuhur? Kan repot kalau demikian ibu-ibu. Maka dari itu usahakan ngecek di akhir waktu sholat. Tapi kalau punya dugaan yang kuat berhentinya waktu asar, berarti yang asar, zuhur wajib qadha semua ibu-ibu. Wonten. Nggih. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Tentang ini sudah tadi kita ya. Ini mohon maaf ibu-ibu, tadi kita kan bahas warna-warna darah nggih. Ini kelihatan semua nyampe belakang. Boten. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh nggih. Tadi kan kita bahas 5 warna darah. Niki warna-warna darahnya secara gambarnya. Ibu-ibu, keruh itu bukan coklat muda nggih. Keruh itu bukan coklat, bukan. Keruh niku antara kuning dan putih. Itu namanya keruh. Yang belakang enggak kelihatan. Menggunakan mata batin mungkin ibu. Terus saya harus bagaimana gitu? Nggih, pokoknya keruh itu warna antara kuning dan putih. Kuning dan putih, betul. Seperti itu. Karena warna keruh warna paling lemah ibu-ibu. Ini contoh warna-warna darah. Kadang-kadang niku kita darahnya niku cuma serit loh ibu-ibu. Lainnya putih, tapi ada titik hitamnya. Niku hitam namanya. Putih, bening, ada segaris merah. Ya merah namanya. Ya darah namanya. Atau ada bercak coklatnya sebagian. Sebagiannya bening, maka ya tetap namanya coklat. Seperti itu. Seringkali demikian. Tadi kita sudah yang harus dilakukan. Kita lanjut pembahasan mengenai tentang, nah ini penting ibu-ibu. Kesunahan saat darah berhenti. Kadang niku kita sebagai seorang perempuan niku ndak pengen langsung mandi. Sucinya jam 8 pagi. Kita sudah aktivitas, sudah mandi pagi. Mau mandi besar males kan nggih biasanya. Atau nggak bisa. Karena sudah aktivitas, mungkin ada yang di pasar, ada yang ngantar anaknya ke TK, ke SD, ada yang kerja, ada yang sebagainya. Dan sebagainya. Maka sebenarnya kewajiban kita untuk mandi besar, ini bukan karena kita berhenti dari haid, bukan. Tapi kewajiban kita mandi besar karena kita akan sholat zuhur. Atau kita akan melakukan sholat. Yang mana sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga wajibnya kita mandi sebenarnya ketika akan melaksanakan sholat zuhur. Kalau belum akan melaksanakan sholat, belum wajib mandi. Boleh untuk kita tunda mandinya. Cuman penghitungan sucinya sudah berjalan. Nah ibu-ibu kan kalau tadi di awal minimal suci kan 15 hari. Nah niku ngitungnya sudah berjalan sejak darahnya berhenti. Andai kan berhenti jam 8. Maka sudah berjalan jam 8 mulai penghitungan suci. Nah contohnya seperti ini ibu-ibu nggih.
semisal nggih, dia kasusnya itu di tanggal 1 darah berhenti di jam 8 di sini. Berhenti di jam 8. Kemudian mandinya baru akan melaksanakan sholat zuhur. Maka penghitungan sucinya sudah mulai jam 8, tapi dia terhukum suci dari hadas besar ketika sudah mandi besar. Seperti itu. Nah, ngitung 15 harinya bukan 1 dihitung 1 bukan. Tetapi di tanggal 2 baru dihitung 1 hari. Jadi dia suci 15 hari itu terletak di tanggal 16. Bukan di tanggal 15 bukan. Tapi tanggal 16 di jam yang sama yaitu jam 8. Niki pentingnya kalau kita tahu kita sucinya jam berapa. Karena kita penting juga untuk ngecek nanti 15 harinya kapan. Sering loh ibu-ibu dari perempuan-perempuan niku yang sucinya ndak nyampe 15, darahnya sudah keluar lagi. Niku sering demikian. Maka nanti penting untuk tahu kita 15 harinya kapan, jam berapa. Supaya tahu kapan mulai haid. Karena kita mulai haidnya, andaikan suci belum 15 kok sudah keluar darah. Kan hukumnya di awal masih istihadah. Istihadah menyempurnakan suci. Niki sampai kapan menyempurnakan suci? Sampai sucinya genap 15 hari. Kalau sudah genap 15 hari, baru setelahnya hukumnya adalah haid. Ngenten haid yang selanjutnya. Seperti itu. Kita lanjutkan tadi, kita pembahasan mengenai kalau tidak langsung mandi, maka ada beberapa kesunahan. Kesunahan yang pertama niku istinja atau membersihkan najis yang keluar. Membersihkan najis yang keluar. Kemudian yang kedua kesunahannya adalah wudu. Wudu itu niatnya ndak papa niat lirafil hadatil asghar boleh. Karena darahnya sudah berhenti. Boleh orang kalau darahnya sudah berhenti untuk wudu boleh, bahkan sunnah. Tapi kalau ibu-ibu darahnya masih keluar, niki wudu hukumnya menjadi boleh nggak Bu? Kalau masih keluar darah haid wudu. Ibu-ibu wudu mboten kalau pas haid. Mboten, hebat ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu muslimat lawang. Betul ibu-ibu. Orang kalau haid niku tidak boleh wudu. Wudunya yang niat lirafil hadatil asghar niku loh. Ndak boleh. Kenapa kok ndak boleh? Dawuh ulama begini. Kalian itu loh haid bawa hadas besar. Wudu menghilangkan hadas kecil. Kalau wudu ndak ada efeknya. Maka namanya kalian mempermainkan ibadah. Sehingga makanya wudu ketika haid hukumnya menjadi haram karena mempermainkan ibadah. Loh kalau saya itu punya refleks, habis mandi itu langsung menggerakkan tangan kayak gerakan wudu. Padahal enggak niat, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau niat nawaitul wudu. Nawaitul wudu lirafil hadatil asghar atau nawaitul wudu lillahi ta'ala baru enggak boleh. Kalau cuma gerakannya mawon boleh. Karena tidak jadi wudu kalau cuma gerakannya. Nggih, niku nggih, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau darahnya berhenti tapi tidak ingin langsung mandi, sunahnya 2. Yang pertama istinja, yang kedua adalah wudu. Kita lanjutkan ibu-ibu. Tadi sudah kita bahas sebenarnya haid yang terputus-putus sedikit di awal. Jadi kalau darah itu terputus-putus di dalam 15 hari, awal sampai akhir semuanya hukumnya adalah haid. Contoh, keluar darah selama 7 hari, berhenti selama 3 hari. Totalnya masih 10 hari. Keluar lagi darah selama 1 hari. Jumlahnya semuanya adalah 11. Darah 7 hari hukumnya adalah haid. Darah 1 hari yang di akhir hari ke-11 hukumnya juga haid. 3 hari yang di tengahnya hukumnya nopo Bu? Haid atau bukan? Haid. Kalau menjawab haid maka juga betul. Maka betul itu adalah hukum yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat 3 hari di tengahnya hukumnya adalah haid. Soalnya kenapa kok haid? Karena diapit.
diapit 2 darah haid sehingga yang bersih di tengah-tengahnya niki hukumnya juga haid. Dan pada akhirnya kalau hukumnya haid, semisal ibu-ibu ini di bulan puasa, puasanya menjadi tidak sah, harus diulang lagi. Niki menurut pendapat yang kuat. Tapi tentang ibu-ibu, ada 2 pendapat. Pendapatnya yang pertama tadi yang kuat, biasa kita sebut dengan qaul as-sahbi. Tapi ada pendapat yang kedua, disebut dengan qaul talfiq atau qaul al-laqti. Mengatakan bagaimana pendapat yang kedua ini, masa berhenti di antara 2 haid ini nanti hukumnya adalah suci. Jadi andaikan dia puasa, puasanya hukumnya adalah sah. Contoh, 11 hari tadi kasusnya ada di bulan Ramadan. Kalau semisal dia itu mengikuti pendapat yang kuat, qadha puasanya menjadi 11, walaupun toh 3 hari yang tengah dia sudah puasa, tetap qadha puasanya 11 hari. Tapi kalau ikut pendapat yang qaul talfiq, qadha puasanya hanya ketika darah keluar. Berarti hanya 8 hari. 7 hari di awal dengan sehari di akhir. Bisa difahami ibu-ibu nggih? Nggih, niki gampang insyaallah. Kemudian tadi sudah kita bahas juga tentang istihadah penyempurna suci. Kalau semisal ibu-ibu sucinya belum 15 tapi sudah keluar darah lagi. Ini kan nanti namanya darah yang pertama hukumnya istihadah dulu. Sampai sucinya genap 15 hari. Cuman yang perlu ibu-ibu fahami, kalau mau menghukumi darah sebagai istihadah penyempurna suci, niku syaratnya 1. Darah yang pertama dengan masa berhentinya tidak boleh kurang dari 15 hari. Gak boleh kurang. Jadi boleh pas atau boleh lebih. Maka nanti darah yang kedua, andaikan sucinya belum 15, yang kedua ini nanti hukumnya menggenapkan suci dulu dihukumi sebagai istihadah. Ini contoh saya siapkan ibu-ibu. Yang pertama contohnya darah keluar 7 hari, berhenti 8 hari. Nah ini kan 7 tambah 8 sama dengan 15, pas 15. Jadi darah yang kedua niki keluar sudah di luar rangkaian 15 hari. Maka berarti sudah bisa dihukumi sebagai istihadah penyempurna suci. Seperti itu ibu-ibu. Nah kemudian yang kedua darah keluar 7 hari lagi. Maka bagaimana hukumnya? 7 hari yang pertama jelas hukumnya adalah haid. Berhenti 8 hari hukumnya suci. Karena berhenti sucinya baru 8 untuk genapkan menjadi 15. Untuk digenapi menjadi 15 butuh berapa hari? 7. Kebetulan darah yang kedua keluarnya juga 7 hari. Maka berarti keseluruhan darah kedua hukumnya adalah istihadah. Andai kan Bu, darah yang kedua niki keluarnya 10 hari. Berarti ya 7 harinya istihadah dulu. 3 hari yang akhir hukumnya adalah haid. Ngonten nggih, niki rumusnya mudah nggih ibu-ibu nggih. Yang sering begini Bu, sekedap kita bikin pakai ini. Seringkali demikian juga. Mohon maaf, saya pakai contoh yang atasnya nih nggih. Dia keluar darahnya normal sampai dia ada keluar darah sampai 13 hari. 13 nih. Ada seorang perempuan keluar darahnya sampai 13 hari. Berhenti 3 hari. Lalu keluar lagi darah selama 10 hari misalnya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 27. Seperti itu. Jadi 13 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi darah sampai 10 hari lagi. Begitu. Ngenten niki biasanya bingung. Darahnya yang haid mana? Kalau begini ibu-ibu coba terapkan rumus istihadah penyempurna suci dulu. Bisa enggak? Darah yang pertama ditambah masa berhentinya tidak kurang dari 15
hari. Di sini darah yang pertama 13 hari. Niki nggih 13 hari. Niki pen kulo agak rusak soalnya dibuat mainan sama anak kulo. Niki pennya kan tidak muncul nggih ibu-ibu tintanya. Jadi dia kalau nulis pakai niki niku padahal niki seharusnya harus lembut, lemah lembut. Niki ibu-ibu 13 hari di sini tambah 3 hari. Berarti sudah 16. Sudah bisa untuk masuk rumus istihadah penyempurna suci. Berarti darah yang kedua selama 10 hari hukumnya semuanya adalah istihadah. Istihadahnya apa? Istihadah penyempurna suci, soalnya sucinya baru 3 hari. Sudah keluar darah lagi. Karena bisa masuk rumus ini. Beda ibu-ibu kalau semisal kasusnya seperti ini. Ini mohon maaf. Kalau semisal kasusnya seperti ini, karena butuh menghapusnya. Ibu-ibu, sampun ngantuk dereng? Enggak. Oh enggak. Oh yang ngantuk boleh berdiri. Kalau ten kelas begitu ibu-ibu kalau di Lirboyo. Di Lirboyo kalau lagi sekolah, kemudian teman-teman santri ngantuk, yang ngantuk suruh berdiri. Mungkin ibu-ibu mau merasakan menjadi anak pondok. Nyuwun ngapunten ibu-ibu niki gimana pematerinya ini? Niki contoh ibu-ibu nggih, semisal dia keluar darah selama 13. Jangan 13 ibu-ibu sebentar. Dibuat 11 hari. Terus keluar lagi darah, berhenti selama 3 hari juga. Jadi darahnya keluar selama 11 hari, berhentinya sama 3 hari, kemudian darah keluar lagi selama 10 hari. Nah ini sama persis nggih kasusnya dengan yang tadi. Sama persis dengan yang tadi kasusnya. Kasus yang ini meskipun bukan sama persis, mirip. Meskipun mirip dengan yang tadi, tapi dalam kasus ini kita tidak bisa menggunakan konsep istihadah penyempurna suci. Kenapa? Karena darah yang pertama ditambah dengan masa berhenti jumlahnya adalah 11 tambah 3 sama dengan 14. Masih 14 hari. Belum 15 atau lebih. Padahal syaratnya kalau kita mau pakai konsep istihadah penyempurna suci, niku darah yang pertama ditambah berhentinya minimal 15 jumlahnya. Minimal. Boleh lebih, boleh. Minimal 15. Kalau masih 14, maka darah yang kedua niki tidak bisa langsung kita rumuskan, oh nanti berarti istihadah penyempurna suci, tidak bisa. Terus gimana hukumnya niki? Yang ini gimana hukumnya? Hukumnya dia ibu-ibu, kalau ibu-ibu gimana hukumnya? Headnya berapa hari? Kalau ibu-ibu ngukuminnya gimana? Headnya berapa hari? Berapa? Istihadahnya berapa hari pun? Istihadahnya sejak dari tanggal 16. Berarti 15 hukumnya masih head. Ibu-ibu ngonten nggih menghukuminya nggih? Kira-kira benar atau tidak? Kira-kira tepat atau kurang tepat? Oh kurang. Nggih. Nggih, kalau menyetujui kurang tepat ibu-ibu sekalian. Nggih, karena ibu-ibu yang bilang sendiri nggih kurang tepat nggih. Tapi memang dari syariatnya, dari fikihnya kurang tepat ibu-ibu penghukuman demikian. Jadi kita kan sering kali demikian ibu-ibu nggih. Keluar darah 30 hari. Aku saulan metu getih. Gampang wes. 15 hari head, 15 hari istihadah. Ngonten nggih. Saya keluar darah 20 hari. Udah nggak usah ribut, nggak usah bingung. 15 hari head, 5 hari istihadah. Apakah kemudian benar demikian dalam kitab fikihnya? Ternyata jawabannya kurang benar, kurang tepat. Perempuan niku ibu-ibu, kalau dia keluar darah
melebihi 15 hari, berarti dia tidak memenuhi syarat haid. Okay? Haid kan minimal maksimalnya adalah 15 hari. Kok lebih? Berarti bukan orang haid. Dia masuk kategori orang yang mengalami istihadah. Bukan berarti semuanya istihadah, bukan. Tapi darah yang dia keluarkan ada istihadahnya, ada haidnya. Dan orang-orang yang demikian nanti per orangnya hukumnya beda-beda. Niku, ibu-ibu. Jadi kok bisa beda-beda? Karena setiap orang niku siklus haidnya beda-beda. Padahal kalau kita mengalami istihadah, rumus yang paling mudah haidnya dikembalikan pada kebiasaannya. Istihadahnya dikembalikan pada kebiasaan sucinya. Contoh ibu-ibu, kita buat contohnya nih. Keluar darah selama sebulan. Yang mengalami Mbak Delta dan Kulo, 2 orang. Kasusnya sama. Na'udzubillah min dzalik, tapi Mbak Delta nggih. Hanya contoh, na'udzubillah min dzalik. Hanya contoh. Mbak Delta bulan sebelumnya, ibu-ibu kadang-kadang bingung. Saya itu adat haid yang dipakai yang mana? Nggak usah bingung. Yang dipakai niku yang sebulan persis sebelum dia mengalami. Nggak, biar nggak repot begitu nggih. Kadang kita perempuan berubah-berubah adatnya nggih. Kadang haidnya pas 7. Tapi sucinya kadang-kadang 15, kadang-kadang 16, kadang-kadang 17, maju mundur. Maka nanti yang dipakai untuk adat, untuk apa namanya? Untuk kebiasaan niku adalah yang terakhir kita alami. Semisal bulan ini bulan Dzulhijjah mengalami istihadah, maka yang dipakai adat di bulan Dzulqa'dah. Nah, Mbak Delta bulan Dzulqa'dah haidnya 10 hari, Bu. Sucinya 15. Lo kulo haidnya 7, sucinya 23. Beda nggih, emponan nggih. Yang Mbak Delta niki siklus haidnya hanya 25. 10 harinya haid, 15 harinya suci. Yang kulo siklus haidnya niku 30. 7 harinya haid, 23 harinya suci. Kami berdua punya kasus sama. Sama-sama keluar darah 30 hari. Maka nanti hukumnya beda. Walaupun kasusnya sama. Yang Mbak Delta gimana hukumnya? Hukumnya haidnya sama persis kayak haidnya. Jadi haidnya dari 30, niku kita pakai coret-coret lagi. Dari 30, nih, tadi kan ini 30 hari nggih, keluar darah. Nah, dari 30 hari keluar darah, karena Mbak Delta niki haidnya yang bulan sebelumnya 10 hari, maka berarti haidnya juga 10 hari yang di awal. 10 hari niki haid, dari ini haid. Sampai sini. Ya mohon maaf ibu, kaget nih. Niki haid hukumnya nggih. Ini mohon maaf yang belakang agak remang-remang mungkin nggih atau tidak batik jelas. Tapi semoga memahamkan apa yang kalau ucapkan. Kemudian setelah haid 10 hari dilanjutkan dengan rumus, dilanjutkan dengan istihadah. Istihadahnya berapa? Sama persis dengan kebiasaan suci. Mbak Delta tadi sucinya 15 hari. Berarti selama 15 hari hukumnya adalah istihadah. Niki suci dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Oh kebanyakan, sampai tanggal 25. Nah begini, hukumnya adalah suci. Oh maaf, agak menjentep nih soalnya. Suci, istihadah ibu-ibu nggih. Istihadah bahasanya. Karena keluar darah. Kemudian karena masih sisa darahnya. Darahnya masih sisa ibu-ibu.
Masih ada 5 hari yang di akhir. Hukumnya apa? Darah yang di akhir 5 hari. Hukumnya haid lagi. Haid yang kedua. Nah 5 hari yang terakhir hukumnya adalah haid. Nah Mbak Delta niki haidnya bisa 15 juga. Gitu. Yang awal 10, yang akhir 5. 15 hari haidnya walaupun terpisah di tengah-tengahnya 15 hari suci. Tapi kalau saya, karena adatnya tidak sama, maka rumusan hukumnya juga tidak sama ibu-ibu. Kalau saya gimana kalau mengalami seperti ini? Kalau saya, karena tadi, kalau katakan haid kulo sebelumnya adalah 7, maka berarti yang dihukumi haid juga cuman 7. Nah, niki haid. Kemudian kulo suci kemarin selama 23 hari. Kebetulan pas sisanya selama 23 hari. Berarti semuanya hukumnya adalah istihadah. Bisa difahami ibu-ibu? Rumus ini sangat mudah. Penerapannya sangat mudah. Yang penting kita melihat bulan sebelumnya berapa. Dan yang penting dicatat. Kalau tidak dicatat nggih repot. Repot bagaimana mau menerapkan hukumnya kalau bulan kemarin tidak ada catatannya. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan malah ibu-ibu, andaikan dia punya kasus demikian, maka sebenarnya di awal dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dulu, nunggu sampai 15 hari. Perempuan niku tidak diciptakan ma'rifat ibu-ibu. Tidak diciptakan semua sebagai dukun, tidak. Sehingga perempuan niku ndak ngerti darah niki bakal lanjut 15 lebih atau ternyata berhenti di hari ke-15. Nggih. Kalau semisal ibu-ibu kalau tanya, semisal ibu-ibu punya kebiasaan keluar darah 7 hari. Bulan ini tiba-tiba darah keluar selama 14 hari. Haidnya berapa? Ibu-ibu kebiasaannya 7 hari. Bulan ini keluar darah selama 14 hari. Haidnya berapa ibu-ibu? 14 niku kira-kira sudah keluar dari syarat haid atau masih sesuai dengan syarat? Sesuai nggih. Kenapa kok 7 hari aja haidnya? Berarti haidnya berapa ibu-ibu? 14. Perempuan niku kalau darahnya tidak melebihi 15, dia tidak perlu memandang bulan kemarinnya berapa, enggak perlu. Jadi adat, niki adat, kita cuman pakainya kalau butuh. Butuhnya kapan? Butuhnya kalau darahnya melebihi 15 hari. Kalau darahnya tidak melebihi 15 hari, tidak butuh adat. Semuanya hukumnya adalah haid. Walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan. Oh saya itu nggak pernahnya loh. Keluar darah 15 hari. Bulan ini persis haidku 15. Terus berhenti. Berapa hari haidnya berarti? Ya 15. Semua hukumnya haid. Faham gak ibu-ibu gak? Maka karena demikian, karena hal ini perempuan niku kalau keluar darah, dia harus nunggu dulu sampai 15 hari. Kenapa nunggu? Karena niku masih ada kemungkinan darahnya berhenti. Nanti jadinya haid semua. Seperti itu. Barulah kalau darah itu lanjut sampai hari ke-16 dia paham. Oh saya istihadah. Wajib mandi besar. Soalnya haidnya. Misal Mbak Delta mau nggih? Mbak Delta haidnya cuma 10. Saya haidnya cuma 10. Saya sudah wajib mandi besar sekarang soalnya saya sudah wajib untuk sholat. Haidnya cuma 10 enggak, sholatnya 15 hari. Berarti wajib untuk kodok sholat. Kodok sholat selama 5 hari. Ibu-ibu paham sedoyo niki sepertinya? Alhamdulillah. Tapi kayaknya lumayan nggih ibu-ibu nggih? Bisa difaham nggih?
kok saya lanjut, saya tarik-tarik ke sini kayaknya kok semangat semua, hebat Masya Allah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Supaya nambah semangat. Loh, lek kulo, Mbak Delta tadi kan headnya 10 hari nggih. Kodok sholatnya cuma 5. Loh karena kulo headnya cuma 7. Berarti kodok sholatnya lebih banyak. Kodok sholatnya menjadi 8 hari. Sama-sama mandinya di akhir hari ke-15. Ketika kita masuk hari ke-16, tahu kalau istihadah baru wajib mandi besar. Faham ibu-ibu nggih? Tambahan, Mbak Delta tadi ternyata sampai head yang nomor 2. Jadi Mbak Delta tadi sudah suci 15 sesuai dengan adat, ternyata darahnya masih lanjut keluar. Niki ibu-ibu sudah bisa tahu, kan sudah paham. Oh saya adat headnya 7, adat headnya 23. Andai kan istihadahnya sudah 23 hari. Kok darahnya masih lanjut keluar? Niku langsung dihukumi sebagai head yang nomor 2. Oh saya sudah mulai head lagi. Head lagi sampai kapan? Sampai sesuai dengan adat. Tidak perlu nunggu 15 lagi, tidak perlu. Karena sudah kebiasaannya istihadah. Bulan kemarin istihadah. Bulan sekarangnya kemungkinan besar istihadah. Paham ibu-ibu nggih? Nggih. Contoh ibu-ibu nih. Wow Mbak Delta, adat sucinya 15 hari. Sudah ditunggu istihadah sampai 15 hari. Ternyata darahnya masih lanjut keluar. Oh berarti masuk head yang nomor 2. Sampai kapan head yang nomor 2 ini? Sampai adat headnya. Semisal kok sudah melewati adat head. Contoh, Mbak Delta adat headnya berapa hari Bu? 10. Bulan kedua sudah melewati 10 hari. Sudah ndak sholat 10 hari. Karena menganggap head nggih, adat headnya 10. Darahnya lanjut keluar, wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Terus wajib untuk sholat. Karena dia menyangkanya saya sudah memasuki masa-masa suci. Ngentan, paham? Tapi ibu-ibu, haid niku syaratnya tidak boleh melebihi 15 hari. Kalau masih dalam 15 hari berarti masih haid. Jadi andaikan di bulan kedua Mbak Delta setelah mandi besar, setelah sholat ternyata darah yang keluar selanjutnya niku berhenti di hari ke-15 di bulan kedua. Maka berarti pada bulan kedua Mbak Delta tidak jadi istihadah. Tapi semua darah di bulan kedua hukumnya adalah haid. Soalnya darahnya tidak lebih 15. Faham ibu-ibu? Tapi kalau Mbak Delta darahnya melebihi 15 maka ya tetap ada istihadahnya. Istihadahnya seperti di bulan pertama. Semoga bisa difahami ibu-ibu sekalian. Kalau Mbak Delta tidak jadi istihadah di bulan kedua darahnya berhenti di hari ke-15. Maka berarti mandi wajibnya perlu untuk diulang. Mandi lagi karena headnya jadi 15. Bisa difahami ibu-ibu? Hebat Masya Allah ibu-ibu, saya baru pertama kali dengan jemaah yang sekian banyaknya dan bervariasi umurnya menyampaikan ini sampai bulan kedua dan kelihatannya wajahnya paham. Kelihatannya. Tapi semoga memahami asli. Barangkali nanti ibu-ibu ada yang kurang paham, kita bolehlah diskusi nanti di sesi tanya jawab di akhir insya Allah. Niku permasalahan mengenai istihadah ibu-ibu, saya rasa sudah cukup istihadah.